Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Semuanya undang. Luar biasa semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberi kesempatan, kekuatan, kenikmatan, dan kesehatan untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka pelepasan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi tahun 2026. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya program ini, Pemda, mitra kolaborasi, komunitas, insan pendidikan, media, dan seluruh pihak yang percaya bahwa membangun Indonesia yang bebas dari korupsi adalah tugas yang harus kita lakukan bersama. Di awal kita telah menyaksikan penampilan anak-anak dari PKK 9 PPK Penabur. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah bagian pembuka sebuah acara. Bagi saya bukan cuma itu, tetapi hal ini mengingat tentang siapa yang sesungguhnya sedang kita perjuangkan hari ini. Yaitu salah satunya mereka, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Anak-anak tersebut adalah wajah masa depan Indonesia. Semoga salah satu dari mereka nanti ada yang menduduki jabatan di KPK. Amin. Mereka adalah generasi yang suatu hari akan menjadi pemimpin, guru, dokter, pengusaha, key opinion leader, aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah nilai-nilai apa yang ingin kita wariskan kepada mereka. Karena pada akhirnya keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari berapa banyak perkara yang ditangani, tetapi juga sejauh mana kita mampu melahirkan generasi yang menjadikan integritas sebagai bagian dari kehidupannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat. Bapak Ibu yang hadir semua, untuk melakukan pemberantasan korupsi itu tidak harus dari KPK, tidak harus dari jaksa, tidak harus dari hakim, tetapi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sesuai dengan kualitas, sesuai dengan profesi, sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita. Mengapa masyarakat begitu penting? Karena korupsi itu bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi justru korupsi sangat menyengsarakan masyarakat. Hal ini, korupsi juga merugikan masyarakat melalui pelayanan publik yang tidak adil, pembangunan yang tidak optimal, pendidikan yang terasa mahal, kesejahteraan yang tidak merata-serta, menurunnya kepercayaan terhadap institusi. Karena itulah pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama. Kita perlu membangun budaya yang menjadikan integritas sebagai kebiasaan, budaya yang membuat masyarakat berani menolak korupsi, peduli terhadap kepentingan publik yang mengambil bagian dan mengawasi jalannya pemerintah. Korupsi terjadi apabila ada dua pihak, yang satu menggunakan kesempatan untuk korupsi, yang satu bisa mendukung terjadinya korupsi. Biasanya kalau saling dukung-mendukung itu suap. Suap adalah bagian dari korupsi, gratifikasi juga merupakan bagian dari korupsi. Untuk itu mengajak masyarakat bersama untuk tidak mendukung terjadinya korupsi. Yang real gambarnya apabila ada suatu perkara di pengadilan kita tidak perlu memberikan sesuatu pada pejabatnya, atau apabila kita mengurus sesuatu di kantor tidak perlu membayar lebih dari yang ditentukan. Karena itu bagian dari korupsi, ya. Dan juga perlu diingat apabila memberikan sesuatu ada kata sepakat untuk disebut suap. Suap itu yang dihukum bukan hanya yang menerima, tetapi yang memberikan juga. Budaya seperti ini tidak dapat dibangun hanya dari balik meja dan ruang rapat. Budaya itu harus hidup di tengah masyarakat, tumbuh di sekolah, di kampus, serta hadir dalam kehidupan sehari-hari, yaitu budaya anti korupsi. Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi merupakan salah satu cara KPK menghadirkan semangat anti korupsi lebih dekat kepada masyarakat. Melalui perjalanan yang berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026 di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, KPK akan hadir bersama pemerintah daerah, komunitas, dunia pendidikan, masyarakat untuk membangun ruang edukasi, dialog, serta partisipasi publik. Berbagai kegiatan akan dilaksanakan mulai dari edukasi bagi pelajar dan mahasiswa,
sosialisasi kepada ASN dan perangkat desa, kuliah umum, layanan publik, ruang konsultasi hingga aktivasi komunitas yang melibatkan masyarakat secara langsung. Bahkan kita juga hadir di aparat penegak hukum untuk melakukan diseminasi anti korupsi. Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima pesan anti korupsi, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan anti korupsi itu sendiri. Karena masyarakat bisa mensiarkan secara langsung, mengajak orang-orang tidak melakukan korupsi. Kita tidak perlu menggunakan suatu pasal, kita memberikan contoh berbuat jujur, berbuat peduli, ya itu merupakan suatu dari sifat anti korupsi. Tema JNBH tahun ini adalah dari timur untuk Indonesia berintegritas. Mengingatkan kita dari sekolah desa, komunitas hingga masyarakat berbagai penjuru negeri ini. Sejalan dengan semangat tersebut, tahun ini JNBH juga menghadirkan program KPK Mengajar yang tadi disebut oleh Bapak Amir. Melalui program ini KPK akan hadir langsung di sekolah terpencil di sepanjang perlintasan JNBH. Di sini ada pendidikan karakter, karena pendidikan anti korupsi itu dimulai sejak kecil, sejak PAUD, SD, SMA, SMP, SMA, perguruan tinggi, PNS, CPNS, pejabat, calon pejabat, bahkan pejabat tinggi itu mendapatkan pendidikan anti korupsi. Peran ibu juga sangat luar biasa, karena dia paling dekat dengan anak didik kita, memberikan suatu support, memberikan suatu contoh-contoh kejujuran, memberikan contoh tentang bertanggung jawab, berani, itu adalah salah satunya dari ibu. Dan ibu adalah pasangan yang luar biasa bagi suaminya yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Suara yang paling indah dari ibu, Mas, sudah cukup dari gaji saja. Tidak usah cari yang lain, tidak usah cari penghasilan lebih yang tidak halal. Merdu sekali suara istri itu ya. Di sini insya Allah istri-istri itu begini. Tepuk tangan dulu dong buat ibu di sana. Satu pelajaran yang paling melekat tentang ketidakjujuran yang kadang-kadang itu lupa diajarkan oleh kakak kepada adik, bahkan mungkin ibu kepada anaknya. Lupa bahwa itu menanamkan suatu ketidakjujuran. Contoh, apabila besok ada ulang tahun KFC misalnya, kita punya anak umur 8 tahun. Di KFC besok ada makan gratis bagi anak usia 7 tahun. Besok kamu ke KFC, anak umur 7 tahun makan gratis. Bu, aku kan sudah 8 tahun, mana boleh? Udah tenang aja lah, berangkat aja kan. Nggak boleh kata guru, nggak boleh kata ustadz. Sudah 8 tahun besok berangkat. Begitu berangkat di sana, ditanya sama pegawai KFC, Dek, berapa umur kau? Dek, 7 tahun om. Nah, nih nasi kotak KFC. Apa yang ada di benak mereka? Ternyata untuk mendapatkan nasi kotak gratis, saya harus berbohong. Nah, itu yang kadang-kadang tidak sadar kita katakan demikian. Ya, maka dari itu, marilah kita mengajar anak kita tidak usah dengan berbohong, dengan integritas yang cukup, jujur, mandiri, berani, tanggung jawab, adil. Itu yang kita ajarkan dalam 9 nilai anti korupsi atau 9 nilai integritas. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melepas sebuah perjalanan, namun sesungguhnya yang kita lepas bukan hanya kendaraannya saja yang bergerak ke daerah lainnya, tetapi yang kita kirim adalah semangat terus untuk menumbuhkan nilai integritas, memperluas partisipasi masyarakat, dan memperkuat budaya anti korupsi di berbagai penjuru. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membuka jalan bagi terlaksananya perjalanan JNBH tahun ini kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, melalui Badan Penghubung, GIZ, PT Bank Mandiri, SLTBK, pemerintah daerah, BUMD, di wilayah pelaksanaan, institusi pendidikan, media, komunitas masyarakat, seluruh mitra kolaborasi lainnya. Bukan hanya dukungan semangat, mungkin ada dukungan material yang dapat menambahkan wacana anak untuk semangat belajar, khususnya anti korupsi. Mari kita jadikan momentum ini
sebagai pengingat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK semata, melainkan tugas kita bersama. Hal ini sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 Butir 4. Terima kasih yang terhingga atas kehadirannya Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan kami mohon doa agar acara CLDA dapat lancar, selamat, sehat, dan sukses. Dari timur kita bersatu lawan korupsi untuk Indonesia maju. Sekali lagi bahwa untuk melakukan pemberantasan korupsi kita tidak harus jadi jaksa, jadi polisi, jadi hakim, tetapi melalui profesi kita, ya, yang mempunyai pekerjaan, yang mempunyai profesi guru, profesi bank, profesi apapun bentuknya, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan seorang ibu rumah tangga dapat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Ya, itulah peran serta masyarakat. Pantun. Boleh nggak pantun? Boleh ya. Nggak usah pakai cakep dah, pakai ganteng. Meskipun sudah tua, boleh dimudahkan. Usia saya 64 Bu, tapi semangat 46. Pergi ke Bekasi bersama Mama. Jangan lupa membeli celana dan dasi. Terima kasih kepada hadirin semua yang telah berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.